Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang definisi sel dan sejarah penemuan sel. Sebelum kita memasuki sejarah penemuan dari sel ini, tentunya kita harus mengetahui apa itu sel. Jadi, sel merupakan protoplasma berbatas membran dengan sistem organisasi yang sangat kompleks. Sejarah penemuan sel kita awali dengan istilah selula yang dipopulerkan oleh Robert Hooke pada tahun 1663, yang artinya ruang kecil yang biasa kita kenal saat ini dengan sel. Namun jauh sebelum Masehi, Aristoteles telah mengungkapkan bahwa setiap tumbuhan dan hewan yang ada di dunia ini tersusun atas struktur yang sederhana yang akan membentuk makroskopik makhluk hidup yang ada sekarang ini. Setelah Aristoteles tadi, jauh setelah Anthony van Leeuwenhoek yang menggagaskan terkait mikroskop sederhana pada tahun 1632. Barulah pada saat itu Robert Hooke yang merupakan penggagas terkait selula pada tahun 1663 mengamati sayatan gabus yang beliau amati di bawah mikroskop hasil temuan van Leeuwenhoek tadi. Nah, kemudian sejarah perkembangan sel pun berlanjut oleh René du Trochat pada tahun 1776 yang mengungkapkan bahwa setiap tumbuhan dan hewan tersusun atas sel-sel globura. Nah, teman-teman sekalian, setelah tadi kita telah mengetahui bagaimana sejarah penemuan kata selula atau kata sel tadi dan mengetahui bahwa semua hewan dan tumbuhan tersusun atas sel. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana penemuan dari komponen-komponen yang ada di dalam satu sel itu sendiri? Penemuan organel sel yang pertama adalah oleh Robert Brown, yakni beliau menemukan inti sel atau yang bisa disebut dengan nukleus yang beliau amati pada bagian epidermis dari suatu tanaman. Selanjutnya ada Johannes Purkinje. Nah, beliau memperkenalkan istilah yang kita kenal dengan protoplasma. Nah, sejalan dengan publikasi yang beliau lakukan selanjutnya ada ilmuwan yang bernama Max Schulze pada tahun 1861 yang memperkenalkan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik dari kehidupan. Setelah itu ada Theodore Strachan yang memperkenalkan dua asas terkait dengan teori sel ini, yakni satu, setiap organisme tersusun atas sel, dan yang kedua adalah sel merupakan penyusun dasar dari kehidupan. Nah, lalu 10 tahun kemudian muncullah seorang ilmuwan bernama Albert Chow yang memperkenalkan tentang asas yang ketiga, yakni setiap sel berasal dari sel yang ada sebelumnya atau yang kita kenal dengan istilah omniselula selula. Nah, kemudian muncullah suatu istilah, yaitu istilah biogenesis, yakni bahwa setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lainnya atau kondisi omni vivum ex vivum. Jadi berdasarkan penelitian yang ada sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa sel merupakan komponen struktural, fungsional, dan hereditas yang paling kecil atau yang terkecil yang menyusun suatu makhluk hidup. Namun dalam teori sel yang lebih kompleks, kita mengenal dengan 4 teori. Yang pertama adalah setiap makhluk hidup berasal dari sel. Yang kedua adalah bahwa setiap sel yang baru akan dibentuk berdasarkan sel yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, setiap sel memiliki kemiripan dalam hal komposisi kimiawi dan proses metabolismenya. Dan yang keempat adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisme merupakan aktivitas kolektif yang berupa interaksi-interaksi intraselular antara unit-unit sel yang ada di dalamnya. Nah, setelah teman-teman sekalian sudah mengetahui terkait sejarah penemuan dari sel ini dan telah mengetahui terkait teori-teori sel, lalu apa sajakah syarat-syarat yang dibutuhkan oleh satu unit? Satu unit dikatakan sel. Nah, hal ini dikemukakan oleh Theo Bortis pada tahun 1975 yang mengemukakan ada 3 syarat suatu disebut sebagai sel. Nah, yaitu yang pertama adalah memiliki membran plasma. Jadi sebuah sel harus memiliki membran plasma. Yang kedua adalah memiliki materi genetik atau yang biasa kita sebut dengan DNA dan RNA. Yang ketiga adalah sebuah sel harus memiliki mesin biosintesis untuk mensintesis komponen-komponen kimiawi yang ada di dalamnya.